Bapa, hamba-Mu mengucap syukur kalau hari ini Tuhan masih beri kepercayaan buat hamba-Mu ini boleh menyampaikan isi pesan dari apa yang Engkau mau sampaikan buat setiap kami, Tuhan. Kami sangat butuh tuntunan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman Tuhan yang bisa memerdekakan kami. Tidak ada Tuhan sesuatu yang bisa memerdekakan kami. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Itu sebabnya kami butuh pewahyuan yang dari Engkau. Untuk kami semakin Tuhan mengerti, mengenal Engkau lebih lagi sehingga kami tidak takut menghadapi tantangan demi tantangan di akhir zaman. Urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung pada siang ini dan biarlah semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Terima kasih Bapa yang percaya berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semuanya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ya Tuhan itu tidak pernah terlambat. Seringkali ada banyak pertanyaan ya, apakah Tuhan terlambat? Terutama di masa-masa yang seperti ini kita melihat bahwa keadaan tidak bertambah baik. Apakah yang jadi pertanyaannya Tuhan itu terlambat? Kacamata saudara dan saya berbeda dengan kacamatanya Tuhan. Seperti yang dialami Lazarus pada waktu sudah mati, ya. Apa yang terlihat di pemandangan Marta, Maria, bahkan pemikiran banyak orang, Tuhan itu terlambat. Ya, sudah sakit keras diberitahu, sudah ngap-ngap. Mungkin saudara dan saya hari ini juga merasakan sudah ngap-ngap. Sudah rasanya nafas itu Tuhan, lihat keadaan Tuhan, tiap kali ambil nafas lepas, ambil nafas lepas, ya. Mungkin keadaan kita juga sama, sepertinya sudah sekarat, dan kita juga sudah berteriak kepada Tuhan, tolong Tuhan, pulihkan keadaan. Shalom, shalom semuanya ya. Tolong Tuhan pulihkan keadaan hidup saya hari-hari ini. Tapi kenyataannya Tuhan tetap tidak segera datang menolong, justru dilakukan penundaan seperti Lazarus. Sampai pada akhirnya sudah mati busuk 4 hari, Tuhan hadir. Tuhan melakukan perkara besar yang menurut manusia nggak akan pernah ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati yang sudah busuk, tapi bukan buat Tuhan. Hari ini peneguhan ini buat saudara dan saya. Apakah Tuhan terlambat walaupun ada penundaan-penundaan? Pada akhirnya kita tahu bahwa apa yang menjadi pertanyaannya, apakah Tuhan terlambat? Buat kita semua melihat ketika dia membangkitkan Lazarus, itu berarti pertanyaan saudara dan saya hari ini sudah terjawab bahwa senyatanya Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun terlihat berlambat-lambat, tapi Tuhan, maaf ada telepon ya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tepat waktu. Dia bukan yang tercepat, tapi Tuhan adalah Tuhan yang tahu waktu yang tepat. Kalau pada waktu itu dijawab, mungkin kemuliaannya tidak jauh lebih besar. Tidak banyak orang yang melihat kebesaran Tuhan. Tapi hari ini kita mau bersabar. Karena semua yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ini hanyalah alat proses yang akan membawa nama Tuhan dimuliakan. Hari ini percayalah, kita semua akan sabar untuk menantikan waktu Tuhan yang tidak akan pernah terlambat. Ya, kita akan belajar dari seorang Daud. Bagaimana pada waktu itu Daud berkata, pada waktu dia menghadapi rasa tertekan, waktu dia mengalami kesengsaraan. Yuk buka dulu di Mazmur 70 ayat 5 dan 6. Mazmur 70
ayat 5 dan 6. Biarlah bergirang bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Hari ini pesan Tuhan, yuk, kenapa saya selalu ajar girang, senyum, sukacita. Kenapa saudara? Karena saya tahu setiap kali saya belajar dari seorang Daud, belajar ketika menghadapi tekanan, perintah Tuhan itu selalu dia jalankan. Sukacita senantiasa. Hai orang-orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Lihat ya kata-kata berikutnya. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Apapun kejadian hidup saudara dan saya hari ini, orang benar bukannya lepas dari kesengsaraan. Orang benar bukan berarti keadaannya selalu bermegah di atas masalahnya yang selalu pulih, nyaman, keuangan baik-baik. Nah, tapi ketika Daud berkata, Allah itu besar, tetapi aku ini sengsara dan miskin, itu menyadarkan buat saudara dan saya, hari ini kita belajar untuk bermegah. Bukan karena masalah kita baik-baik, masalah keuangan kita pulih, kita bermegah pada saat kita sengsara dan miskin karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang besar yang tidak akan pernah terlambat. Amin saudara, memulihkan, menolong, melepaskan saudara dan saya. Yuk kita baca. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku. Meluputkan aku ya Tuhan, janganlah lambat datang. Tuhan tidak akan pernah menunda-nunda waktunya jika dia sudah lihat bahwa semua kehendaknya dalam hidup saudara dan saya itu sudah tergenapi. Hari ini yang jadi pertanyaannya, kalau ada penundaan itu berarti ada satu rencana Tuhan yang belum terjadi sepenuhnya dalam hidup saudara dan saya. Maka saudara dan saya hari ini tetaplah bermegah. Orang bermegah itu bagaimana saudara? Bersukacita. Itu tadi, bergirang. Tetap cari Tuhan, jangan cari pertolongan di luar Tuhan hari ini. Kita tahu bahwa kita punya Allah yang besar, tetapi aku ini miskin dan sengsara, tidak jadi masalah. Suatu kali Allah yang besar itu akan hadir. Saudara lihat, hadir untuk apa? 3 hal yang saya akan bahas. Tuhan yang besar segera menolong saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan yang besar segera hadir untuk meluputkan saudara dan saya dari sengsara, dari kemiskinan. Orang miskin bukan berarti miskin secara harta. Orang miskin itu pada saat saudara dan saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu saudara mengangkat tangan, itu senyatanya saudara sudah berkata, aku ini miskin. Bukan miskin secara rohani, tapi engkau berkata di hadapan Tuhan, aku sudah tidak bisa melakukan apapun. Aku sudah tidak berdaya menghadapi keuanganku. Aku sudah tidak berdaya menghadapi suamiku. Aku sudah tidak berdaya menghadapi istriku. Menghadapi keadaan dunia ini resesi, aku sudah tidak berdaya. Itu senyatanya gambaran kita di hadapan Tuhan pada saat kita mengangkat tangan. Hari ini percayalah, Tuhan yang besar tidak akan pernah terlambat. Yang ketiga, Mazmur 70 ayat 2a. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Mazmur 70 ayat 2a. 3 hal hari ini. Yuk, kita semua mau diajak Tuhan, ayo bermegah saudara. Jangan tunggu bermegah saat kerajaan bisnismu sudah pulih. Saat kerajaan rumah tanggamu sudah pulih.
Saudara tidak perlu seperti ini. Saat pandemi ini sudah berlalu, baru bisa bermegah. Daud berkata, aku sengsara dan miskin, tapi aku punya Allah yang besar. Itu sebabnya Daud berkata, hai, biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Selama kita hari ini tetap punya Tuhan, tetap mencari Tuhan yang besar, kita harus bermegah, bergirang, bersukacita. Jangan izinkan kesedihan. Saudara, sering sekali kalau saya konselingi orang, kenapa orang bisa menangis, kenapa orang bisa depresi, kenapa orang bisa terpuruk? Karena dia meragukan Tuhan. Karena apa yang dipikirkan di balik masalahnya adalah bencana dan prahara. Tapi sebagai orang benar seperti Daud, walaupun dia sengsara dan miskin, dia tidak perlu menangis, dia tidak perlu depresi, dia harus bergirang bersukacita. Karena apa yang dipikirkan Daud, bahwa di akhir kehidupannya selalu berakhir dengan sorak-sorai dan kemenangan. Itu sebabnya hari-hari ini jangan pernah mau hidup di dalam keterpurukan. Hiduplah bermegah karena saudara dan saya punya Allah yang besar. Jujur, kalau saudara percaya kepada Tuhan tapi saudara depresi, itu berarti pikiranmu sudah negatif terhadap Tuhan. Engkau sudah tidak yakin lagi kepada Tuhan. Di saat kelemahan saudara dan saya, Tuhan sanggup menyempurnakan kuasanya. Saudara sudah mulai tawar hati, saudara mulai meragukan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa bekerja secara maksimal kalau dia diragukan? Jujur, kalau saudara percaya kepada seseorang, tapi saudara bilang gini, ya aku ya percaya, tapi ya aku ya ragu kamu bisa ndak. Seneng ndak sih saudara jadi orang yang dipercaya, tapi juga diragukan? Itu sebabnya ya, kita percaya ya, ini ada pertanyaan ya, ini ada chat yang nggak bisa saya dijawab, bukan saya tidak menjawab ya. Sekali lagi ada banyak chat yang masuk, saya nggak bisa jawab satu persatu, minta maaf saudara. Kalau saudara tahu semua chat di dalam Instagram maupun WhatsApp saya, itu banyak yang turun ke bawah dan tidak terbaca ya. Kalau ada perlu tolong di miss call ya. Jadi saya tahu ya, tolong saudara. Jadi kalau memang saya tidak jawab, saya minta maaf ya. Siapa itu? Cynthia ya. Setelah live ini coba Cynthia chat ulang supaya chatnya naik ke atas ya. Saya lanjutkan. Hari ini kita percaya 3 hal ya. Tuhan segera menolong. Sebagai juru penolong itu hadir, itu sebabnya dia tidak akan pernah terlambat. Yang kedua, Tuhan segera meluputkan saudara dan saya, dia maha hadir. Yang ketiga, Tuhan segera melepaskan saudara dan saya karena dia sumber solusi buat saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya, apakah Tuhan terlambat di tengah masa sukar? Apakah Tuhan terlambat saat saudara mengalami kesengsaraan dan saudara mengalami hal-hal yang sudah tidak berdaya? Pertanyaan itu terjawab bahwa Tuhan tidak. Ya, maaf ya. Kenapa orang-orang konseling juga tidak pernah tahu bahwa ini harinya saya live ya. Tolong kalau sudah Sabtu, hari Selasa, tolong ya semua konseling jam segini jangan telepon saya. Ya maaf ya sekali lagi. Yuk saya akan bahas Tuhan segera menolong kita. Baca Amsal 2 ayat 7 dan 8. Hari ini pastikan kita bermegah. Karena Tuhan yang besar itu segera menolong saudara dan saya. Saudara tidak perlu takut. Yuk kita baca. Nanti saudara akan mengerti bagaimana Tuhan sudah menyediakan pertolongannya. Yuk baca Amsal 2 ayat 7 dan 8 ya. Amsal 2 ya. Jadi 3 hal ya. Tuhan juru penolong ya, Tuhan maha hadir, Tuhan sumber solusi. Karena dia pasti segera menolong, dia pasti segera meluputkan, dan dia segera melepaskan. Itu sebabnya kita punya 3 ini, kita tidak perlu takut. Yuk juru penolong. Ia menyediakan pertolongan ya bagi orang yang jujur.
Jujur kalau hari ini saudara minta pertolongan kepada saya bilang gini, tenang, aku loh sudah menyediakan kok. Apa yang kamu butuhkan, itu berarti hari ini kalau Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, itu berarti Tuhan sudah punya jalan keluar. Ingat ya saudara, kalau saya bisa menolong saudara dan saya bilang, saya sudah menyediakan hadiahnya, berarti saya sudah punya solusi, saya sudah punya stok, saya sudah punya cara untuk membawa saudara dan saya keluar dari setiap proses kehidupan. Ya, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Bagaimana pertolongannya? Ini menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ya, jadi pertolongan bagi orang yang jujur hari ini, walaupun masalahmu belum selesai, keadaan keuangan rumah tangga makin kacau balau, saudara tidak perlu takut karena ada perisai Tuhan. Kalau dia sudah menyediakan, dia sudah tahu jalan keluarnya. Sementara kita belum melihat pertolongan Tuhan, hasil yang terbaik, masih dalam perjalanan. Pertanyaannya hari ini, jawabannya tetaplah tenang. Dia tidak terlambat, dia sudah menyediakan perisai. Perisai itu pagar perlindungan buat orang benar untuk menjalani masa-masa tersulit. Kita akan tetap kuat. Amin. Kita tetap akan menjadi orang-orang yang tangguh. Kita akan tetap dilindungi. Pagar perisai Tuhan lebih dari cukup atas semua serangan-serangan musuh, hal-hal yang membahayakan. Ya, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela sambil menjaga jalan keadilan. Yang kedua, hari ini di tengah masa pandemi, Tuhan tetap penjaga saudara dan saya yang tidak pernah tertidur dan terlelap, dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Lihat ya, sudah sebagai perisai, penjaga, dia juga sebagai pemelihara. Hari ini masa pandemi belum berlalu, tidak jadi masalah. Tuhan sedang menyiapkan pertolongannya. Dia tahu solusi yang terbaik. Sementara kita ada di ruang tunggu, saudara tetaplah tenang, bermegah. Walaupun miskin dan sengsara seperti Daud. Kenapa? Karena ada perisai. Ada satu penjagaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sudah lebih dari cukup di masa-masa ruang tunggu ini. Sampai saudara melihat waktunya Tuhan, saudara akan melihat bagaimana karya Tuhan yang besar. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, kenapa Tuhan melakukan penundaannya? Saudara lihat ya, Tuhan itu menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, orang benar. Kalau hari ini kita belum melihat solusi yang terbaik, karena dia sedang proses hidup saudara dan saya jadi orang benar. Jadi orang benar di ruang tunggu ini saudara. Tuhan sedang proses hidup saudara dan saya menjadi orang yang benar. Lihat ya, perisai juga bagi orang yang tidak bercela lakunya. Orang yang hidupnya responnya benar, Tuhan itu selalu memagari. Hari ini Tuhan sedang memproses hidup saudara supaya tidak bercela lakunya. Yang dulu punya celah, menyimpang ke kanan ke kiri, suka kompromi dosa, suka nyaman dosa, suka nikmat dengan dosa. Yang Tuhan mau hari ini dengan penundaannya, dia tidak terlambat saudara. Yaitu supaya saudara jujur, supaya saudara jadi orang benar, supaya saudara hari ini tidak bercela lakunya. Dan Tuhan yaitu menjaga jalan keadilan, memelihara jalan orang-orang yang setia. Kita di masa tunggu ini lagi diuji kesetiaannya. Kalau kantong tebal, nyaman, uang toko rame, kesetiaan kita tidak terlihat kualitasnya. Tapi hari ini ada banyak orang yang mulai
terlihat di pemandangan Tuhan, yaitu dulu yang selalu berkata, haleluya, Tuhan baik. Justru hari-hari ini banyak orang yang tidak setia lagi. Sudah males ngomong Tuhan baik. Tuhan baik apa? Wong keuanganku hancur-hancuran. Mau ngomong Tuhan baik apa? Mau ngomong puji Tuhan haleluya apa? Wong suamiku tambah parah. Wong keuanganku tambah parah. Rumahku mau dilelang bank. Kita tidak bisa ngomong Tuhan baik, Allah besar seperti Daud. Daud itu luar biasa, Allah besar, tetapi aku sengsara dan miskin. Itu ciri orang yang setia. Hari ini pastikan saudara ya, kalau Tuhan yang besar itu hadir sebagai juru penolong saudara dan saya, hari ini pastikan dia akan menjadi perisai, penjaga, pemelihara saudara pada masa-masa ini. Percayalah, hari ini kalau Tuhan berkata, nak, aku menyediakan pertolongan buat orang benar. Artinya hari ini Tuhan sudah punya jalan keluarnya. Kita bermegah ya, kita jangan mau stres ya, kita jangan mau depresi. Saudara depresi karena saudara tidak tahu kalau Tuhan itu sudah punya jalan keluar yang terbaik. Tapi melalui firman ini kita mau belajar seperti seorang Daud. Dia jelas tahu bahwa Tuhan yang besar itu sudah menyediakan pertolongannya. Surga tidak akan pernah kehabisan cara dan stok untuk menolong saudara dan saya. Yakin itu ya. Jadi hari ini jangan pernah meragukan Tuhan. Yuk hiduplah senyum, hidup dalam kegirangan. Bukan berarti tiap kali engkau lihat masalahmu besar, engkau tidak bisa memuliakan Tuhan yang besar. Engkau cuma ngomong gini, di mana Tuhan? Mengapa ini harus terjadi? Sampai kapan? Itu pertanyaan yang menyebalkan Tuhan. Orang yang sering tanya sama Tuhan sampai kapan, itu pertanyaan yang jelas membuat Tuhan merasa sebal saudara. Kamu percaya sama aku hanya sebatas melihat fakta dan bukti. Tapi kamu tidak pernah melihat aku karena engkau mempercayai bahwa aku Tuhan yang mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Aku adalah Tuhan yang besar sebagai penjaga, perisai, pemelihara hidupmu. Engkau tidak pernah yakin. Sebel tidak saudara? Orang yang yakin dengan perisai, penjagaan, pemeliharaan Tuhan, walaupun saudara saat ini mengalami masa-masa yang sukar, saudara tetap akan bergirang. Kenapa? Karena rasa yakin saudara atas Tuhan yang besar sebagai perisai, penjaga, pemelihara hidup saudara jauh lebih besar daripada keuanganmu, daripada rumah tanggamu, daripada pasangan hidupmu, daripada keadaan dunia ini yang goncang. Itu sebabnya saya selalu belajar untuk mengajak setiap orang yang konseling sama saya, selalu saya ajak yakin sama Tuhan dulu, baru lihat jalan Tuhan. Selama engkau tidak pernah yakin sama Tuhan, engkau tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Hari ini bangun rasa yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat saudara. Dia selalu tepat waktu saudara, walaupun dibawa ke dalam satu proses yang berlanjut lebih parah sekalipun, tetap yakinlah akan Tuhan bahwa dia sudah menyediakan pertolongan. Amin. Itu yang pertama. Yuk yang kedua ya. Jadi hari ini yakin ya bahwa Tuhan sudah sediakan pertolongan di balik air matamu. Yakin saudara? Belajar. Selama saudara tidak pernah yakin sama Tuhan, saudara tidak akan lihat. Orang yang tidak diyakini itu sulit untuk bekerja. Kalau saudara percaya kepada saya, tidak pernah yakin, saya juga males nolong saudara. Jujur, itu hal yang menyebalkan. Sudah percaya, minta tolong, tapi tidak yakin. Yang dicari justru orang-orang lain yang lebih yakin. Ya sudah, cari aja pertolongan di luar saya. Tidak usah minta tolong saya. Itu sama halnya ketika saudara datang sama Tuhan, Tuhan tolong hidupku, tapi saudara tidak yakin. Tuhan itu tidak akan pernah mau bertindak secara maksimal kalau saudara dan saya tidak yakin sama Tuhan. Amin. Yuk ya kedua, bagaimana Tuhan segera meluputkan ya. Ini ayat yang tidak pernah asing, 2 Korintus 4 ayat 6 dibaca dulu. Jadi hari ini sabar ya. Penundaan Tuhan itu bukan karena dia lupa dengan pertolongannya, karena dia sedang membentuk saudara dan saya sebagai orang benar.
orang yang tidak bercela lakunya, orang yang lagi setia, sedang dibentuk dulu. Yakin Tuhan pasti buka jalan, saudara. Yuk Tuhan segera meluputkan. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Itu berarti dari keadaanmu yang gelap, ya. Pasti suatu kali bukan gelap timbulnya gelap, tapi gelap akan timbul terang. Itu sebabnya hari ini Tuhan tidak akan pernah terlambat. Walaupun segelap apapun kehidupan saudara dan saya, pada akhirnya kita akan melihat terang kemuliaan Tuhan. Hari ini kita percaya kalau terang itu pasti muncul, saudara. Habis gelap pasti timbul terang buat orang benar. Dan hari ini percayalah, yang mau dibuat terang bukan hanya kehidupanmu secara lahiriah, tapi kehidupan secara batiniah. Lihat ya kata-katanya, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Lihat ya, hari ini Tuhan lagi proses yang namanya hati. Makanya sabar, saudara, ya. Tuhan tidak terlambat penundaannya karena Dia lagi membentuk hati supaya hatimu itu memancarkan terang Kristus. Ada berapa banyak orang tidak bisa jaga hati hari-hari ini, sedangkan Tuhan itu melihat hati. Hati itu mencerminkan kehidupanmu. Hati itu yaitu apa? Akar dari segala kejahatan. Itu sebabnya perlunya kita menata hati, ya. Itu sebabnya yuk hari ini kita lihat supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi hari ini kalau dari gelap timbul terang, berarti Tuhan tidak pernah terlambat. Pasti di titik tertentu Dia akan munculkan terang, ada breakthrough. Itu pasti titik balik dari terang menjadi gelap, dari gelap menjadi terang. Ayat 8 kita baca. Dalam segala hal, ini Paulus berkata, kami ditindas namun tidak terjepit. Terlambat enggak, saudara? Saudara memang diizinkan hari ini ditindas, tapi Tuhan hadir untuk meluputkan sehingga saudara dan saya tidak akan terjepit. Tidak akan terjepit. Lihat ya berikutnya, ya. Jadi pastikan hari ini ditindas memang. Siapa yang hari-hari ini tidak mengalami penindasan? Kita semua hampir, saudara. Ditindas dengan persoalan, ditindas dengan orang-orang yang jahat kepada kita. Tapi percayalah, firman Tuhan berkata, engkau tertindas, aku segera datang meluputkan sehingga engkau tidak akan terjepit. Amin. Yang berikutnya, ya. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ada banyak orang capek. Karena secara akal manusia, saya banyak ketemu orang kalau lihat orang selalu gini, aduh capek, aduh secara akal, sudah Bu Eli, sudah tidak bisa mikir saya, ya jangan dipikirlah. Proses Tuhan itu tidak perlu dipikir kok, dijalani. Ada berapa banyak orang selalu berkeluh kesah, aduh Bu Eli sudah tidak bisa mikir, otak saya sudah mentok Bu Eli, mentok sudah Bu Eli, secara akal saya sudah tidak mampu, tidak kuat. Ya sudah, memang Tuhan tidak suruh mikir kok. Ini loh firman Tuhan, habis akal namun tidak putus asa. Karena Tuhan akan meluputkan saudara dan saya sehingga Dia punya cara yang membuat saudara pada akhirnya saudara tidak akan putus asa. Walaupun ini sudah tidak punya akal lagi, saudara tidak punya solusi, tidak punya jalan keluar, tapi buat Tuhan Dia akan membuat satu solusi yang membuat saudara dan saya tidak akan berputus asa. Itu karena Tuhan hadir. Tuhan yang besar hadir untuk meluputkan. Yuk berikutnya 9. Kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Keren saudara ya. Mungkin hari-hari ini kau mengalami penderitaan yang begitu membuat saudara panik. Tapi percayalah Tuhan hadir. Tuhan yang besar hadir. Tidak pernah tinggalkan saudara dan saya sendirian. Yang keempat yaitu kami dihempaskan namun tidak binasa. Hari ini hidup sebagai orang benar seolah-olah Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak lagi cepat tolong orang benar, seolah-olah Tuhan tega. Percayalah kalau hari ini keadaanmu seperti dihempaskan, dicuekin sama Tuhan, itu karena Tuhan hadir dalam hidupmu supaya engkau tidak binasa.
Bukan berarti dia tega, tapi dia ingin saudara dan saya untuk menikmati keselamatan. 4 hal. Saudara tahu hari ini yang akan saya bahas bagaimana Tuhan meluputkan. Ditindas tidak terjepit, kehadiran Tuhan sebagai apa? Dia buka jalan saat tiada jalan. Amin. Amin. Hari ini tertindas bermegah. Tidak akan terjepit karena Tuhan hadir. Tuhan yang besar akan hadir, meluputkan. Dia buka jalan saat tiada jalan, sehingga engkau tidak akan terjepit dengan keuanganmu. Engkau tidak akan terjepit dalam kematian, dalam keadaan rumah tanggamu. Engkau tidak akan terjepit dengan ke dunia yang menuju kehancurannya, karena Tuhan hadir. Membuka jalan saat tiada jalan. Yakin dengan Tuhan pembuka jalan, saudara akan lihat mujizat demi mujizat. Yang kedua, habis akal tidak putus asa. Itu berarti Tuhan yang besar akan hadir. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia akan segera memberikan pertolongan. Itu sebabnya saudara habis akal, karena saudara tidak tahu solusinya, tapi Tuhan hadir. Percayalah, siang ini Tuhan hadir untuk meluputkan, yaitu dengan pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Yang ketiga, dianiaya tidak ditinggalkan. Itu berarti Tuhan yang besar hadir dengan penyertaannya yang sempurna. Amin. Saudara dan saya yakin bahwa penyertaan Tuhan sampai hari ini ada. Anugerah Tuhan menyertai saudara dan saya secara sempurna. Kasih setianya yang selalu baru tiap pagi secara sempurna akan menyertai saudara dan saya sampai di akhir zaman. Yang keempat, yaitu dihempaskan tidak binasa, karena Dia adalah Sang Juru Selamat. Dia hadir sebagai Sang Juru Selamat. 4 hal. Kalau Tuhan hadir meluputkan saudara, Dia hadir sebagai pembuka jalan. Dia hadir sebagai penolong yang tidak pernah terlambat. Dia hadir dalam pemenyertaannya yang sempurna. Dia hadir sebagai Sang Juru Selamat. Itu sebabnya hari ini, seburuk apapun keuanganmu, tetaplah bermegah, tetaplah bersukacita, karena Dia tahu waktu yang tepat, bukan cepat, dari gelap menuju terang. Dia sudah tahu waktu yang tepat, bukan tercepat, yaitu dari gelap pasti timbul terang. Dari gelap bukan timbul gelap, tapi dari gelap pasti timbul terang buat orang benar. Hari ini sabar. Kalau tadi lagi diproses kejujuran, tidak cela lakunya, setia. Hari ini diproses, yaitu urusan hati di ruang tunggu. Tapi tidak usah takut. Hatimu lagi dimurnikan sama Tuhan. Hatimu lagi dibentuk, diasah sama Tuhan. Yaitu dari gelap menjadi terang. Setelah hatimu terbentuk, maka masalah ini akan terlihat solusinya. Karena Dia hadir untuk meluputkan saudara dan saya. Tuhan berkata siang ini, nak, aku pasti buka jalan. Aku pasti tolong engkau, tidak akan terlambat. Aku pasti menyertai engkau di masa-masa yang tersulit ini. Dan aku pasti hadir sebagai juru selamat. Ada jalan yang disangkanya lurus, tapi ujungnya maut. Buat apa? Aku tidak mau pakai cara tercepat, tapi engkau binasa. Aku akan pakai caraku menolong engkau tepat waktu, tapi engkau tidak binasa. Itulah cara Tuhan. Amin. Ya, yang terakhir, yuk. Jadi hari ini jangan takut ya. Kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat waktu. Ya, proses hati lagi jalan. Sampah hati lagi dibuang semuanya. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Saya minum dulu ya saudara, kering tenggorokan saya. Karena terlalu semangat saudara, ya. Yuk, bagaimana Tuhan segera melepaskan, ya. Waktu saya siapkan ayat firman ini, saya melihat Tuhan itu memberikan saya firman, yaitu Yoel. Yoel 2 ayat 25-26 ini ayat yang membuat saya kuat pada waktu saya melihat kerugian itu banyak, saudara. Waktu saya mengalami kehilangan yang banyak,
Di situ ayat ini muncul, saudara. Tuhan hadir, yaitu segera melepaskan. Waktu ayat ini saya percayai dan saya pegang Yoel 2 ayat 25-26. Tuhan buktikan loh. Di tahun-tahun terakhir ini Tuhan buktikan semua yang Tuhan berikan di Yoel 2 ayat 25-26. Yuk kita baca sama-sama. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk, ini kata-kata yang luar biasa, yuk diucapkan, selama-lamanya. Hari ini kalau Tuhan sudah berkata, Dia pasti hadir melepaskan saudara selama-lamanya, itu berarti Dia tidak akan pernah terlambat untuk melepaskan saudara dan saya. Amin, saudara. Waktu saya merasa kehilangan saya, kerugian saya begitu banyak, saya cuma nangis. Waktu itu saya bilang, Tuhan, Engkau yang tahu apa yang aku alami, hakku yang dicuri. Aku tahu bahwa Engkau Allah yang baik. Ayat ini tiba-tiba muncul, saudara. Tuhan berkata, Eli, bermegah ya Eli. Eli sukacita, Eli senyum saja. Kamu yakin kan sama aku kalau yang hilang, yang dimakan belalang pelahap, pengirip, pindahan, pelompat, aku akan kembalikan kepadamu yang hilang. Bahkan aku akan kirim, yaitu bala bantuan. Ya, saudara dan saya percaya Tuhan lagi kirim tentaraku yang besar. Ku kirim di antara kamu. Dan Tuhan berkata, engkau akan makan banyak-banyak kenyang. Dan aku memperlakukan kamu secara ajaib. Wow, Tuhan dahsyat, saudara. Hari ini Tuhan hadir yang besar untuk segera melepaskan saudara dan saya. Dia lagi melakukan pemulihannya, saudara. Dia segera melepaskan, yaitu melakukan pemulihannya, tidak pernah terlambat. Yaitu yang hilang pasti akan kembali. Tidak ada kehilanganmu yang tidak diperhitungkan Tuhan. Ya, hilang nyawa aja, kembalinya nanti lihat keselamatan. Semua yang hilang hari ini, nama baikmu hilang, hartamu dicuri orang, mungkin dimakan belalang hari ini karena proses pandemi ini. Engkau mengalami banyak kehilangan pekerjaan. Percayalah, Tuhan tidak terlambat. Dia Tuhan yang besar, segera melepaskan, yaitu Dia akan melakukan pemulihan. Sabar. Pemulihan Tuhan itu selalu yang hilang akan dikembalikan buat orang benar. Ketika saudara sudah lulus di masa ruang tunggu ini, percayalah, yang hilang itu akan dikembalikan. Saya jujur, berapa tahun ini saya menikmati apa yang hilang. Tuhan kembalikan sampai hari ini, saudara. Saya tidak kerja, ya, Tuhan pelihara hidup saya secara luar biasa. Jujur kalau orang tanya, Bu Eli, diberkati mana? Waktu zona nyaman sama sekarang? Sekarang. Kenapa? Karena yang sekarang itu diperhitungkan Tuhan dengan yang hilang, yang dicuri. Itu sebabnya saudara tidak perlu takut ngalami masa kehilangan hari-hari ini. Tuhan jelas tahu hitungannya, sehelai rambut tahu nilai rupiah, nilai investasimu yang hari ini, nilai asetmu yang lagi dilelang, yang lagi dijual karena kena dampak dari pandemi ini. Tuhan tahu enggak nilainya? Dan Tuhan berkata, aku akan hadir segera melepaskan. Aku akan lakukan pemulihan. Yang hilang aku akan kembalikan. Hari ini bermegahlah seperti Daud. Aku sengsara, aku miskin, tapi aku mau bermegah Tuhan. Karena aku yakin
yakin dengan Tuhan, bahwa Tuhan akan segera melepaskan, melakukan pemulihan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan berkata, aku akan kirim bagaimana tentaraku yang besar, yaitu dia akan kirim bala bantuan. Saudara percaya bala bantuan Tuhan, yaitu saudara dan saya akan makan kenyang dan banyak, saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan mengirimkan, melepaskan saudara dengan pemulihannya, dengan bala bantuannya, dia akan membuat saudara makan kenyang. Yang tadi hilang dikembalikan, yang sekarang makan kenyang dan banyak. Itu sebabnya pemulihan indah, pemulihan Tuhan itu pasti membuat segala sesuatu indah. Bukan satu bagian, segala sesuatu dibuat indah. Ketika kita yakin sama Tuhan, kita mau senyum. Ada berita buruk, senyum, bermegah. Saya belajar hari ini, orang bicara hidup saya seperti orang munafik, it's okay. Tidak jadi masalah. Kenapa saya bisa bermegah, tersenyum di atas penderitaan saya? Sejak saya mengerti firman, dan saya berkata, saya yakin dengan Tuhan. Mau dibawa proses 10 tahun, 11 tahun, oke Tuhan. Karena aku terlalu yakin sama Tuhan. Aku terlalu yakin sama Tuhan. Aku tidak yakin dengan kenyataan hidupku, tapi aku yakin sama Tuhan yang besar. Tapi aku tertindas Tuhan. Aku tidak berdaya Tuhan. Benar kata Tuhan. Tapi engkau akan lihat, aku akan segera menolongmu. Aku segera meluputkanmu. Dan aku segera melepaskan. Dan ketika aku yang melepaskan, pemulihan yang hilang akan dikembalikan. Suami cinta suamimu yang hilang akan Tuhan juga akan kembalikan. Bahkan bala bantuan akan membuat engkau akan menikmati rumah tangga anggur yang manis berlimpah-limpah. Aku curahkan atas hidup rumah tanggamu. Engkau dan suamimu dan seisi rumahmu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan nanti saudara, pemulihannya orang pacaran kalah saudara, kelepek saudara. Tapi yang jadi pertanyaannya hari ini harus bisa yakin dulu. Saudara kalau tidak yakin tidak akan lihat semua ini saudara. Yang ketiga, diperlakukan dengan keajaiban. Dia tidak akan mempermalukan saudara dan saya. Hari ini aib, benar aib. Suamimu selingkuh, rumahmu dilelang bank, usahamu bangkrut. Benar Tuhan berkata. Tapi ketika engkau yakin seperti Daud, dia berkata, Tuhanku besar, aku ini miskin dan sengsara. Saudara tidak akan main-main dengan pernyataan seperti ini, akan membuat saudara dan saya melihat keajaiban. Tidak akan berakhir dengan aib, saudara. Tidak akan, aib hanya sesaat. Dipermalukan hanya sesaat. Saya sempat dipermalukan bertahun-tahun. Ada banyak penghakiman, ada banyak penghinaan atas hidup saya. Saya hari itu benar-benar terpuruk, saudara. Tapi hari ini Tuhan membuktikan bahwa apa yang hilang Tuhan kembalikan. Pemulihannya dahsyat. Ada bala bantuan. Saya makan kenyang-kenyang dan hari ini makan banyak-banyak. Yang ketiga, ada keajaiban. Itulah solusi. Kita tahu Tuhan itu solusi, sumber solusi buat saudara dan saya. Kalau dia berjanji segera melepaskan, hari ini sabar saudara. Kita semua ada di ruang tunggu, sabar. Karena Tuhan akan melakukan pemulihan, bala bantuan dan keajaibannya segera datang. Apa yang hilang pasti Tuhan kembalikan. Saudara akan makan kenyang. Saudara tidak perlu takut. Solusi yang tertunda, jangan berpikir Tuhan itu lemot. Solusi yang tertunda, jangan berpikir Tuhan tega. Jangan berpikir Tuhan itu lemah. Tuhan berlambat-lambat. Pertanyaan saudara dan saya, apakah Tuhan terlambat? Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau ada solusi yang tertunda hari ini, sebab Tuhan mau memulihkan hasil yang terbaik, yaitu kekenyangan dan keajaiban. Itu sebabnya cara Tuhan selalu berbicara terbaik, kekenyangan, keajaiban.
Kalau belum sampai heboh masalahmu, belum heboh masalahnya biasa-biasa, dia tidak akan mau bertindak. Karena memang solusi yang Tuhan buat itu selalu terbaik. Kalau hari ini ada solusi yang tertunda, itu karena hasilnya belum terbaik. Masih baik, lebih baik pun Tuhan tidak puas. Dia mau terbaik. Dia tidak mau saudara hanya sekedar makan dan kenyang, tapi kekenyangan. Dia tidak mau sekedar saudara mengalami masalah biasa-biasa, tapi keajaiban. Itu sebabnya kalau masalahmu heboh, masalahmu makin kacau balau, Tuhan berbicara siang ini. Nak, bermegah ya, bermegah. Lazarus itu sudah busuk. Orang tidak pernah berpikir yang busuk bisa dibangkitkan untuk menyatakan kemuliaanmu. Mungkin keadaan hidupmu seperti orang yang sudah busuk. Orang berpikir mana mungkin sih? Mungkin orang sudah tidak pandang kau, hanya lihat sebelah mata. Engkau sudah diaibkan. Engkau diperbicarakan orang. Saudara tidak usah pusing dengan kata orang. Saya sudah tidak pusing. Orang mau berbicara Bu Eli bla 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 bla. Saya cuman fokus satu seperti seorang Daud. Tuhan, senyatanya saya benar-benar sengsara. Saya miskin dengan penghakiman orang. Saya sudah tidak berdaya. Tapi saya mau belajar seperti seorang Daud yang berkata, Tuhanku besar. Segeralah datang Tuhan. Kau tidak pernah terlambat. Yaitu untuk segera menolong. Segera meluputkan. Segera melepaskan. Hari ini yuk kita review. Bagaimana Tuhan segera menolong. Yaitu tenang aja. Walaupun dia tidak instan, tidak bim salabim, tapi dia sebagai perisai, penjaga, pemelihara saudara dan saya di masa yang tersukar, ini sudah lebih dari cukup. Hari ini penundaan itu hanya karena proses. Saudara sedang dibuang sampah-sampah. Perbuatanmu yang menyimpang ke kanan, ke kiri, celah yang dulunya tidak setia, ya. Kita semua lagi dibawa hati yang cinta Tuhan. Orang kalau cinta Tuhan pasti setia. Ada banyak orang yang dulunya waktu masa pandemi ini belum terjadi. Cinta Tuhan tapi juga cinta dosa. Cinta dirinya sendiri. Kita percaya saudara. Hari ini Tuhan mau kalau saudara cinta Tuhan, ya benci dosa saudara. Jangan cinta dirimu sendiri lagi. Lihat, kita semua akan lihat pada akhirnya di akhir zaman akan banyak bermunculan Paulus yang radikal saudara. Yang berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan untuk membela kebenaran. Kalau itu pun harus mengorbankan nyawa, siap. Orang-orang seperti ini akan dimunculkan saudara. Ya ada telepon lagi, maaf ya. Kita percaya hari ini, saudara dan saya sedang dipelihara Tuhan hari-hari ini. Untuk dipersiapkan, dimunculkan saudara dan saya sebagai orang yang setia. Yuk, cinta Tuhan buktinya pasti benci dosa. Kalau cinta Tuhan masih cinta dosa, itu adalah orang yang munafik. Hari ini kita percaya Tuhan akan segera menolong, ya. Tuhan yang kedua, Tuhan akan segera meluputkan, yaitu dia akan buka jalan saat tiada jalan, pertolongannya tidak akan terlambat, ditindas tidak akan terjepit, habis akal tidak akan putus asa, diniaya tidak ditinggalkan karena penyertaannya sempurna, dihempaskan tidak akan binasa karena dia sang juru selamat. Bagaimana Tuhan melepaskan saudara dan saya? Dia hadir untuk melakukan pemulihan, dia akan memberikan bala bantuan, akan dikirim saudara. Dia akan melakukan keajaiban. Yakinlah sama Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah selesai. Hari ini firman ini membuat saudara terbuka mata rohaninya. Ada solusi yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan ketika kita yakin sama Tuhan. Bukan yakin sama kenyataan hidup. Bukan yakin dengan apa yang saudara lihat, masalahmu. Tapi ketika saudara punya bangun keyakinan, saudara mau bermegah hari-hari ini. Solusi yang terbaik, yaitu kekenyangan. Saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Itu sudah disediakan saudara. Hari ini engkau belum melihat, tapi Tuhan berkata, aku menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Orang benar selalu ada di dalam pemandangan Tuhan. Yuk,
Kita mau kan hari ini? Mau bermegah? Jangan terus tunggu masalahmu pulih baru mau senyum, saudara. Hari ini lihat keadaan apapun, dunia boleh panik, tapi buat saudara dan saya yang mengerti kebenaran firman, saya kenapa hari ini bisa bermegah? Kalau orang tanya beberapa saat yang lalu, Eli, orang tuh sampai bilang gini, Eli, aku tuh lihat masalahmu itu, kadang-kadang aku mikir kok Tuhan itu gimana ya? Saya cuma berkata, enggak masalah. Hari ini masalahku dibawa Tuhan tambah hancur-hancuran, tapi Tuhan bangga lihat saya. Saya tetap bisa bermegah karena saya yakin sama Tuhan saya yang besar, jauh lebih besar dari masalahku, jauh lebih besar dari rumah tanggaku, jauh lebih besar dari keuanganmu. Amin. Amin, saudara. Hari ini yuk belajar ya. Kalau saudara tidak yakin sama Tuhan, saudara tidak akan lihat jalannya Tuhan. Waktu saya yakin sama Tuhan, satu pintu yang tertutup itu membuka banyak pintu, saudara. Waktu saya tidak pernah yakin sama Tuhan, hidup saya depresi, merenungi nasib, nangis, stres, depresi terus. Tidak lihat jalan yang terbuka, tidak lihat banyak pintu yang terbuka. Tapi sejak saya mengambil keputusan seperti Daud, iya Tuhan, memang kenyataannya aku ini miskin, sengsara, aib, dipermalukan, tidak apa-apa wis Tuhan. Aku tetap mau bergirang, bersuka cita, karena aku tahu Kau besar. How great is our God. Katakan saudara, yuk. Jangan terus ngomong keuanganku besar parah, suamiku tambah parah. Enggak, sekarang katakan Tuhanku yang besar di atas masalahku. Tuhanku yang besar pasti hadir menolong, meluputkan, melepaskan suamiku, pasangan hidupku yang terikat dengan dosa zina, pasti dimenangkan. Tuhanku yang besar pasti menolong, meluputkan, melepaskan jerat hutangku hari ini, jerat toko sepiku hari ini, jerat asetku yang mau aku jual untuk bayar hutang. Katakan itu saudara. Yuk, kita ini punya kuasa loh saudara sebagai anak Allah, tapi seringkali karena iblis datang mengintimidasi, saudara tidak pernah nyadar di Yohanes 14 ayat 12, jika engkau percaya, engkau punya kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang Tuhan lakukan. Itu saya pegang saudara. Sadarilah siapa saudara di hadapan Tuhan. Walaupun tidak peduli keuanganmu, rumah tanggamu mau jadi aib, tapi saudara dan saya tidak mengurangi status saudara di hadapan Tuhan. Apakah kalau anak sudah berdosa, anak terbuang? Tidak saudara. Kita tetap punya kuasa sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa siang ini firman ini akan menjadi remah. Bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan segera menolong, meluputkan, melepaskan. Kami butuh satu kesabaran di ruang tunggu ini karena Engkau sedang membentuk hati kami, membentuk perilaku kami supaya tidak bercela. Engkau sedang membawa kami respon yang benar dan belajar setia, dan kami tahu kesabaran kami karena kami mau melihat solusi yang terbaik, kekenyangan dan keajaiban. Yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini, yang menjalani masa-masa kekurangan, krisis ekonomi, berkati. Ketika mereka yakin bahwa Tuhan yang besar ada berpihak pada mereka, mereka akan melihat bagaimana Tuhan pelihara, Tuhan jagai, dan Tuhan menjadi perisai dalam kehidupan mereka. Yang mengalami masalah rumah tangga, pemulihan anggur yang manis, itu pasti tercurah. Terima kasih Bapak, berkati bangsa negara kami, berkati Tuhan saat ini. Kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan sukacita, kedamaian, tidak ada penjarahan, kerusuhan Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami menikmati hari-hari kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat-Mu, kami mengangkat tangan. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend hari ini. Setelah live saya yang tadi mukanya kayak Daniel bertobat, mulai senyum, mulai bermegah. Orang bingung lihat orang dunia ini keuangannya tambah rumit, tokonya disita bank kok ya bermegah.
Katakan, karena aku punya alasan, Tuhanku yang besar tidak akan terlambat. Dia akan pulihkan yang hilang, Dia akan buat saya kekenyangan, Dia akan lakukan keajaiban. Tuhan Yesus memberkati. God bless.